Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai revolusi di Indonesia pada kurun waktu 1945 hingga 1949. Nah, sebelumnya juga ya, Indonesia itu merdeka pada 17 Agustus 1945 dan 18 Agustus 1945 itu diadakan sidang PPKI yang pertama, dan 19 Agustus itu PPKI yang kedua, dan 22 Agustus itu PPKI yang ketiga. Nah, dari ketiga ketiga sidang tersebut itu diantaranya menghasilkan sebuah produk berupa Undang-Undang Dasar Negara dan perubahan sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, pemilihan presiden sebagai Soekarno, wakil presiden Hatta, dan selanjutnya membagi provinsi di Indonesia itu menjadi 8 dan melakukan perencanaan pemilu dan juga membuat sebuah badan keamanan rakyat dan juga badan untuk mewadahi untuk para ketua-ketua daerah yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, selanjutnya periode revolusi fisik atau revolusi besar yang ada di Indonesia itu berawal dari pertempuran 5 hari Semarang pada 15 Oktober 1945, pertempuran Ambarawa 21 Oktober 1945, pertempuran Surabaya pada 25 Oktober 1945, pertempuran Medan Area pada 10 Desember 1945, Bandung Lautan Api yaitu pada 23 Maret 1946, dan pertempuran Indonesia Belanda di Bali atau mungkin bahasa Puputan Manggarai 18 November 1946. Nah, kurang lebih dari keenam pertempuran atau mungkin bentuk represivitas dari pihak Belanda yang dibantu oleh Inggris, yaitu diantaranya untuk membebaskan tawanan perang dan juga melakukan bentuk intervensi dan lain sebagainya. Dan memang kalau misalnya dilihat polanya jelas bahwa dari pihak Belanda dan juga Inggris itu ingin merebut kembali Indonesia dan juga menduduki daerah-daerah strategis yang ada di Indonesia seperti Surabaya, Medan, Bandung, dan Bali. Seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari pertempuran Ambarawa pada 21 Oktober 1945. Nah, Ambarawa sendiri itu merupakan di dekat daerah Magelang juga gitu ya. Nah, itu di situ memang tentara Indonesia itu melakukan perlawanan kepada pihak Nika, Belanda dan juga Inggris gitu ya, disebut Nika juga, yang mengakibatkan adanya pertempuran. Nah, di sini juga ya Letkol Isdiman itu sampai gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Dan akhirnya pada 15 Desember 1945 sekutu berhasil dipukul mundur ke Semarang. Tuh. Dan selanjutnya ada pertempuran Surabaya 25 Oktober 1945. 25 Oktober ini sekutu mendarat di Tanjung Perak. Sekutu datang dan diikuti oleh tentara Nika. Nika menimbulkan berbagai kekacauan dan dengan menghasut sekutu dengan rakyat, dan meletuslah konflik bersenjata antara rakyat dan juga pihak Nika. Nah, hal ini diakibatkan pada 30 Oktober Brigjen Malabi, AWS Malabi, yang sebelumnya menjadi Brigjen yang akan melakukan penyerangan di Surabaya, itu meninggal atau mungkin tewas pada pertempuran atau mungkin tewas pada penyergapan. Nah, hal itu menyebabkan pihak Nika, pihak Inggris dan juga Belanda itu naik pitam. Nah, oleh sebab itu terjadilah pertempuran lain. Contohnya seperti di Medan Area pada 10 Desember 1945. Nah, ini diakibatkan karena memang untuk melakukan perebutan gitu ya, dan akhirnya bentrokan, dan Indonesia sempat menjadi kalah ya, karena memang sekutu berhasil menduduki daerah Medan dan pusat perjuangan dipindahkan ke Pemantar Siantar. Dan selanjutnya itu ada Bandung Lautan Api pada 23 Maret 1946. Nah, jadi memang dari Inggris dan juga Belanda itu menginginkan Indonesia atau mungkin Bandung tersendiri itu untuk memberikan daerah dan memberikan senjata-senjata lucutan yang dari pihak Jepang ke pihak
Inggris maupun Belanda. Nah, tapi hal tersebut tidak digubris. Dan akhirnya pada 23 Maret ultimatum kembali dikeluarkan dan pemerintah RI dari Jakarta menghimbau untuk di Bandung ya, untuk mengosongkan kota Bandung. Nah, akhirnya rakyat meninggalkan kota Bandung dengan syarat ya mereka membakar, membumi hanguskan gedung-gedung yang sekiranya tuh tempat tinggalnya rakyat, dan hal tersebut diingat sebagai Bandung Lautan Api pada 23 Maret 24 Maret 1946. Seperti itu. Dan selanjutnya itu ada pertempuran Indonesia Belanda di Bali, Puput Margarana pada 18 November 1946. Nah, pertempuran ini diantaranya yaitu bertujuan untuk mempertahankan Pulau Bali dari Belanda. Dan pada awalnya Letkol I Gusti Ngurah Rai ini menolak gitu ya ajakan dari Belanda untuk memberi jalan menguasai Bali dan mengirimnya surat pada 16 Mei 1946. Hal tersebut ditolak mentah-mentah gitu. Pasukan dari Bali, militernya dan juga pihak Belanda itu mendapatkan memberi perlawanan di situ ya, dan akhirnya pertempuran tersebut membuat I Gusti Ngurah Rai gugur, dan hal tersebut membuat orang-orang Bali juga menjadi semakin semangat karena memang hal tersebut juga membuat tokoh I Gusti Ngurah Rai itu meninggal, dan kini nama tersebut juga mungkin sudah tidak asing didengar juga oleh warga Bali maupun orang Indonesia karena menjadi nama bandara ya, Ngurah Rai sendiri gitu. Kayak gitu. Dan selanjutnya, jadi dengan upaya usaha dengan pendekatan militer maupun dengan pertempuran, hal tersebut itu tidak sepenuhnya tuh menjadi suatu jawaban gitu, dan akhirnya berupa usaha diplomasi gitu yang selanjutnya dilancarkan oleh orang Indonesia sendiri gitu. Dan hal ini membuat Indonesia mengirimkan Perdana Menteri dan juga wakil dari Belanda yaitu Van Mock itu melakukan perundingan seperti itu. Dan perundingan Hoog-Veluwe yaitu membahas tentang antara kedaulatan Indonesia sendiri, yaitu untuk mengambil daerah-daerah yang sekiranya itu sudah direbut kembali sama Belanda dan juga Inggris. Dan akhirnya dari perundingan ini menjawab bahwa Belanda sendiri ingin RI menjadi negara bagian Uni Belanda atau mungkin negara serikat, bukan serikat ya, maksudnya negara boneka gitu. Dan selanjutnya pada konferensi Malino ini mengajak pihak Belanda kepada kepala-kepala daerah yang ada di Indonesia untuk menghasut gitu ya, dan melepaskan diri dari pusat RI di Pulau Jawa, dan Belanda mengiming-imingi kedudukan dan jabatan penting yang kemudian membuat beberapa daerah melepaskan diri dari Indonesia dan mendirikan negara-negara boneka dengan bantuan Belanda. Selanjutnya dalam perundingan Linggarjati, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua dan Belanda diwakili oleh Sommerhorn, dan Inggris diwakili oleh Lord Killearn sebagai penengah. Nah, jadi perundingan tersebut itu telah berlangsung selama 4 hari, dan Belanda mengakui secara de facto RI atas wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. RI dan Belanda bekerja sama berbentuk negara serikat dengan RIS, dan RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda. Dan selanjutnya terjadilah tragedi agresi militer yang pertama pada 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Linggarjati sendiri itu tidak dijadikan sebagai seolah hal yang dihormati gitu ya, dan hal tersebut dianggap formalitas. Belanda melancarkan invasi di wilayah Indonesia dan akhirnya banyak korban berjatuhan. Nah, aksi tersebut itu dikecam oleh pihak dunia. PBB menuntut kedua pihak menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan juga Belanda. Seperti itu.
Dan selanjutnya terjadilah perjanjian Renville pada 8 Desember 1947 yang dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Nah, di sini kurang lebih membahas tentang kedaulatan Indonesia lagi, karena hal tersebut adanya terjadi kesepakatan. Namun kesepakatan tersebut merugikan Indonesia karena hal tersebut itu membuat daerah Jawa dan Sumatera dan Madura itu kedaulatannya hilang gitu. Dan di Jawa itu nggak semuanya Pulau Jawa punya Indonesia, pada akhirnya itu hanya berbagai daerah kecil saja gitu. Nah, hal ini menimbulkan kecaman dari berbagai pihak, dan kekuasaan Amin jatuh digantikan oleh Muhammad Hatta setelah perjanjian Renville sendiri. Dan selanjutnya terjadilah tragedi agresi militer yang kedua pada 19 sampai 20 Desember 1948. Belanda mengingkari perjanjian yang sebelumnya melakukan invasi kembali ke wilayah RIS dan memiliki tujuan menguasai ibu kota RI dan juga menawan para pemimpinnya. Nah, di samping dari itu juga tragedi ini menyebabkan dari Soekarno dan juga Hatta yang seharusnya ada di Batavia atau di Jakarta itu lari ke Yogyakarta, dan dari Indonesia sendiri sudah menjadikan Yogyakarta sebagai ibu kotanya. Dan di sini posisinya Indonesia sendiri sudah tidak memiliki daerah yang strategis ya, hanya di Yogyakarta saja. Hal ini mempersiapkan diri ya untuk TNI sendiri untuk melakukan aksi gerilya, dan Letnan Soeharto ini melakukan serangan umum pada 1 Maret 1949. Nah, jadi membuat Yogyakarta kembali direbut oleh Indonesia dari pukul 6 pagi daripada malam hingga pukul 6 pagi gitu, kayak gitu. Dan selanjutnya perundingan Romroyen. Nah, jadi perundingan Romroyen ini merupakan salah satu upaya yang dipersiapkan untuk dilaksanakannya konferensi meja bundar. Nah, terjadilah konferensi meja bundar pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Nah, Indonesia merubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat, dan perwakilan RI diketuai oleh Muhammad Hatta. Angkatan Perang Republik Indonesia berubah menjadi TNI, dan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh tanpa adanya syarat, tapi dengan syarat masalah Irian Barat ditunda selama 1 tahun. Nah, status Republik Indonesia Serikat ini terikat dalam uji Indonesia Belanda, tapi akhirnya ya Indonesia kembali lagi gitu jadi republik dan juga menjadi salah satu negara yang independen gitu kala itu.